Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Seli Tamara. Saya berasal dari kelas 83, tepatnya di kelompok 1. Teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema kearifan lokal. Nah, dengan tema ini teman-teman, kami akan mengobservasi salah satu tugu prasejarah yang ada di daerah kami, yaitu Tugu Radio Rimba Raya. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih itu Tugu Radio Rimba Raya? Nah, jadi ikutin terus keseruan kami hari ini. Don't need no money, don't need nobody, just need your body. Hey, hey. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Hey, hey. Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Seli Tamara. Nah, di sini kita sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di Tugu Rimba Raya. Terdapat di belakang saya ini terdapat monumen Tugu Radio Rimba Raya. Nah, sebenarnya apa sih Tugu Rimba Raya ini? Nah, Tugu Radio Rimba Raya ini adalah sebuah monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Kecamatan Pinturi Megayo. Tugu ini dibangun untuk mengenang jasa besar memainkan peran dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda kedua. Dan sejarah singkatnya, pada tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua dan berhasil menduduki Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Mereka lalu menyebarkan propaganda bahwa Indonesia telah hancur. Melalui gelombang radio pendek, Radio Rimba Raya berhasil menyiarkan kabar kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Yang kedua, menghubungi negara-negara besar seperti India, Tiongkok, hingga Mesir agar tidak percaya dengan klaim Belanda pada saat itu. Yang ketiga adalah membakar semangat perjuangan rakyat di daerah-daerah lain agar tetap melawan penjajahan. Berkat peran penting ini, Radio Rimba Raya sering dianggap sebagai penjaga nyawa diplomasi Indonesia di masa kritis tersebut. Baiklah, karena di sini terdapat banyak beberapa narasumber juga, jadi selanjutnya mari kita tanya kepada narasumber yang mengetahui memang sejarah Tugu Radio Rimba Raya ini. Baiklah, kita lanjut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Tamara. Saya di sini ingin mewawancari Bapak mengenai sejarah-sejarah Tugu Rimba Raya ini. Apakah boleh Bapak? Boleh. Sebelum itu, bolehkah Bapak perkenalan diri Bapak terlebih dahulu? Terima kasih, Hai. Jadi nama saya adalah Pak Suwardi. Saya sebagai JUP ataupun Juru Pirara, yaitu Tugu Monumen RRI Rimba Raya yang dipercayakan oleh Dinas Kependidikan Kebudayaan. Jadi sejarah Tugu RRI Rimba Raya ini adalah sejarah yang paling membanggakan karena dengan Radio Rimba Raya ini Indonesia itu bisa mengetahui merdeka. Tanpa ada Radio Rimba Raya ini, Indonesia itu tidak tahu apakah Indonesia itu sudah merdeka ataukah Indonesia itu ada atau tidak. Oh ya, Pak. Ya. Tapi dengan adanya Radio Rimba Raya ini, bahwa Indonesia itu, bahwa Jakarta itu ataupun negara-negara lain itu tahu bahwa Indonesia itu masih ada. Berarti Tugu ini yang mengumumkan gitu ya, Ya, Pak? Tugu ini yang mengumumkan, yaitu bahwa Indonesia itu merdeka. Jadi diakuilah oleh negara-negara internasional ini. Bagaimana sistem komunikasi pada Tugu ini dilakukan di tengah-tengah hutan dan dalam keadaan darurat? Apa saja tantangan-tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh para tokoh pendahulu ini, Pak? Jadi tantangan pada tokoh-tokoh yang pendahulu memang besar. Iya, Pak. Karena waktu menyiarkan Indonesia itu merdeka itu penuh dengan rintangan. Karena itu pesawat itu tetap mengintai radio itu, karena Belanda itu tahu bahwa radio itu memang masih ada, masih aktif. Jadi tantangan orang-orang pejuang dahulu untuk menyiarkan itu penuh tantangan, karena waktu disiarkan radio Rimba Raya itu bahwa Indonesia itu merdeka itu penuh tantangan. Kenapa? Waktu disiarkan Indonesia itu merdeka itu Belanda masih mutar-mutar, masih mencari lokasi di sekitaran Rimba Raya ini atau sekitaran daerah kita ini. Nah, jadi waktu dia siarkan radio itu memang penuh rintangan, tapi di dalam rintangan itu radio itu bergema bahwa Indonesia itu memang masih ada. Supaya apa? Karena orang luar negeri itu tahu bahwa Indonesia itu belum lumpuh. Ya. Kenapa lokasi ini dipilih sebagai tempat Tugu Rimba Raya ini, Pak? Kenapa? Ya, kenapa dipilih Rimba Raya ini untuk tempat menyiarkan radio? Karena yang tidak bisa
mendeteksi, yang tidak bisa untuk mengincar, yaitu hanya di rimba raya ini. Belanda itu hilang jejak, tidak bisa dia tahu di rimba raya ini, tapi dia hilang jejak, tidak bisa mengincar di manakah radio itu disiarkan. Oh ya Pak. Baiklah kalau begitu informasinya Bapak, saya pamit ya Pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi. Nah, teman-teman, berdasarkan pernyataan dari narasumber tadi, kita memiliki banyak informasi mengenai tugu yang berada di belakang saya ini, yaitu apa? Yaitu Tugu Radio Rimba Raya. Nah, berdasarkan pernyataannya, dia memberikan informasi bahwa di tengah situasi darurat militer akibat agresi Belanda, komunikasi dilakukan secara rahasia. Radio ini bisa menjangkau hingga luar negeri seperti India, Tiongkok, dan negara Timur Tengah. Siaran ini dilakukan dari hutan lebat, jauh dari jangkauan manusia. Para pejuang menjalankan radio ini dengan alat sederhana, namun dengan semangat tinggi dan sistem keamanan yang ketat agar lokasi mereka tidak diketahui. Dan saya juga tanya tadi kepada beberapa narasumber apa saja tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan yang mereka hadapi sangat berat. Mereka harus menghindari penangkapan oleh pasukan Belanda, menghadapi cuaca ekstrim dan medan berat di hutan, serta kekurangan logistik seperti makanan dan perlengkapan teknis. Selain itu, menjaga kerahasiaan siaran sangat penting. Karena jika lokasi diketahui, seluruh penjagaan bisa runtuh. Namun dengan kerjasama dan masyarakat lokal, mereka tetap bertahan. Dan pertanyaan terakhir saya, yaitu mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat radio Rimba Raya ini? Lokasi ini dipilih karena keunggulan geografisnya. Hutan rimba yang lebat dan sulit dijangkau membuatnya cocok untuk operasi rahasia. Selain itu, masyarakat di sekitarnya sangat mendukung perjuangan kemerdekaan, sehingga para pejuang mendapatkan bantuan dan perlindungan jauh dari pusat konflik. Tempat ini menjadi tempat yang sangat aman dan strategis untuk menyuarakan bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap berdaulat. Baiklah, sampai sini saja informasinya. Kita lanjut nanti.